Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, selamat bergabung. Ayahanda dari Ananda Muhammad Helmi, ada Mr. Awal, Wali kelas dan Wali Astronom Ustadz Salman, Eh, dan ada Helmi dulu ya. Nah, Pak, izin menyampaikan Pak bahwa sesi parenting kita kali ini nanti akan disampaikan oleh Helmi langsung. Jadi Bapak boleh memberikan feedback ya, pertanyaan atau mungkin mau minta klarifikasi terkait data yang dipaparkan oleh Anda. Baik kepada Helmi, waktu dan layar Bayu persilakan. Silakan Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin presentasikan individual session with parents. Nah, jadi nilai akademik bulan Juli saya itu yang pertama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini saya mendapatkan nilai 91 di bulan Juli. Sedangkan pendidikan Pancasila atau PKN saya mendapatkan 100. Di bahasa Indonesia saya mendapatkan 97 dan matematika saya mendapatkan 93. Ilmu pengetahuan alam atau IPA saya mendapatkan 95. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial atau IPS saya mendapatkan 94. Bahasa Inggris saya mendapatkan nilai 92. Eh, PJOK saya mendapatkan 94,2. Sedangkan informatika saya mendapatkan 90. Dan seni budaya dan prakarya saya mendapatkan 88. Terus ini ya yang terakhir muatan lokal bahasa Arab saya mendapatkan 91. Achievement yang saya dapatkan di sekolah dan area improvement di sekolah. Yang ke satu, saya selalu masuk top 10 di kelas. Terus disiplin dalam berangkat sekolah dan mengerjakan tugas-tugas. Yang ketiga, nilai selalu bagus dan memperhatikan guru yang mengajar. Jadi area untuk di improvement adalah sering mengantuk di kelas karena suatu hal tertentu. Terkadang terdistraksi saat belajar dan semua nilai yang baik akan diimprove lagi akademik maupun non-akademik. Nah, jadi behavior at school. Di sini masing-masing poin-poin sudah mendapatkan nilainya, tapi yang harus ditingkatkan lagi itu ada disiplin waktu, aktifan dalam pembelajaran, kadang aktif saat eh, apa kemampuan bekerja sama, kemandirian dalam belajar, komunikasi dengan guru dan teman, itu saja yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, target saya di 3 bulan ke depan. Yang pertama itu semua nilai di atas 90. Terus semua behavior dapat ditingkatkan. Yang ketiga, aktif aktif dalam semua pelajaran dan kegiatan. Yang keempat, improve nilai yang belum dirasa puas. Behavior dapat menjaga sikap di kelas, tutur kata lebih sopan dan soft-spoken, tidak berpengelakuan yang tidak baik, lebih fokus dan memperhatikan saat belajar di kelas. Nah, ini adalah foto-foto eh, yang berat yang ada di album saya. Nah, ini adalah at dorm, Juli performa saya. Nah, di sini kita dapat lihat di Tilawati, saya 100, salat berjamaah 100, BTA 100, tajwid 100, dan reading time 0 karena tidak ada reading time di minggu Juli tersebut. Sedangkan tahajud saya berada di 83, on time school berada di 100, dan kebersihan kamar ada di 86. Terus di Agustus perform.
Saya di Tilawati juga mendapatkan 100, di Minggu 1 Agustus sholat berjamaah juga 100, BTA 100, tajwid 100, reading time 100, tahajud berada 86, dan on time school berada 100, kebersihan kamar 96. Nah, di Minggu 2 Agustus. Nah, di sini saya ada penurunan di Tilawati Tahfiz, yaitu 80. Salat berjamaah berada di 96 dan BTA 0. Ini kalau tidak salah kayaknya lomba. Terus juga 100, reading time juga 100, tahajud berada di 86 lagi, dan on time go to school berada di 100, dan kebersihan kamar 90. Achievement saya dan area yang harus diimprove di asrama. Yang pertama itu selalu sholat berjamaah 5 waktu. Yang kedua on time berangkat sekolah. Yang ketiga on time berangkat ke masjid. Sedangkan area yang perlu diimprove yaitu bangun pagi untuk sholat tahajud, merapikan barang-barang di kamar, perilaku lebih baik lagi dan bisa mandiri. Nah, sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Ya, baik. Terima kasih Helmi ya atas pemaparannya. Ini ada Ayahanda dan Ibunda ya. Terima Oke, Mas. kepada Ayah dan Ibu ya, boleh diberikan menanyakan kalau ada pertanyaan langsung kepada Helmi. Silakan Ayah Bunda. Pertanyaannya banyak di luar dari satu aja sih kayaknya Mister. Di luar dari yang disampaikan juga sih. Pada prinsipnya itu sih eh, bagus ya. Artinya rata-rata di 85, bukan rata-rata sih 85 ke atas semua sih rata-rata hasilnya. Karena memang kebetulan saya ini kan hanya bisa menilai Ananda secara pribadi dan sendiri ya Mister ya. Artinya saya tidak bisa membandingkan antara si A, si B, si C, kecuali Mister sama Ustadz yang ada di sana. Karena sudah begitu banyak murid-murid yang dididik dan dibina lah. Jadi pada prinsipnya itu apakah semua murid artinya setelah balik dari check out, apakah juga memang ibaratnya sama halnya ya? Eh, check out 2-3 hari aman. Hari berikutnya sampai mau masuk check in sudah mulai-mulai agak sedikit ya mungkin eh, apakah terpengaruh suasana di rumah atau di luar atau seperti apa. Jadi apakah itu juga sama halnya sih sama Ananda yang lainnya? Itu sih sebenarnya Mister yang menanyakan. Terkopi ya mungkin kira-kira Mister ya. Artinya apakah memang ini hanya di personal Helmi saja? Apakah hampir rata-rata di semua eh, siswa lah? Pada prinsipnya seperti itu, Mister. Ustadz, terima kasih. Baik, ini langsung aja mungkin Pak ya ke Mr. Awal ya. Mr. Awal, silakan Mr. Awal terkait dengan fenomena seperti ini. Ketawa ya. Baik, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak. Biasanya ini apakah ini hanya fenomena Helmi saja atau jangan-jangan ini hampir semua siswa ternyata atau semua teman-temannya sama. Em, Kalau melihat dari beberapa, sebenarnya ada beberapa juga yang sama sebenarnya Pak kayak si Helmi. Teman-temannya juga seperti itu. Yang 3 hari atau bahkan seminggu atau beberapa hari setelah itu kemudian mulai turun nih ritmenya. Nah, mulai turun sudah tidak mengikuti ritme seperti yang waktu di asram. Kalau dilihat-lihat sebenarnya apakah ini fenomena di rumahkah atau nih yang sebenarnya yang belum jadi nih. Nah, Iya, kadang-kadang anak-anak nih Pak kalau sudah apa namanya kita lihat kalau sudah di asrama dan hampir apa namanya berhari-hari atau berbulan-bulan sudah di sini. Kadang ketika sudah keluar itu seperti mau apa namanya oh ini kesempatan berlibur seperti itu ya. Kesempatan berleha-leha. Padahal tujuan utamanya sebenarnya adalah
eh, apakah ketika di sekolah itu ketika dididik kemudian dia dibuat disiplin tepat waktu sholatnya seharusnya itu adalah suatu didikan atau karakter yang harus tertanam pada anak. Nah, untuk melihat itu sebenarnya kita bisa lihat di rumah. Apakah di rumah itu ternyata berlaku atau tidak? Nah, kalau dalam 3 hari, misalnya 3 hari di awal-awal 3 hari ternyata bagus aja nih. Ternyata di 3 hari selanjutnya mulai kedodoran nih, mulai nggak tepat waktu. Berarti ini masih belum nih tertanam secara dalam nih, ya untuk apa namanya ketepatannya, sholatnya lah atau dan lain sebagainya disiplinnya seperti itu. Nah, kemudian yang seperti Helmi sebenarnya ada juga temannya yang seperti Helmi keluhannya juga sama sebenarnya. Halo, Pak Awal. Ya, Nge-free? halo, Yes, Pak Awal nge-free ya. Dilanjut, Pak Awal. Halo, Pak Awal. kedengaran kah Pak Bayu? Ya, ya, terdengar. Cuma agak nge-freeze tadi, Pak. Ya, diulang sedikit, Pak. Di rewind 10 Oh ya, detik. oke. Jadi eh mengulang sedikit ya. Dari teman-temannya memang ada juga, cuman ada juga sebenarnya dari teman-temannya yang memang disiplin juga gitu. Nah, dari laporan kepada orang tua. Dan kita sebagai sebagai wali kelas Pak sebenarnya sangat eh, feedback dari orang tua kita perlukan sebenarnya. Gimana sih anak-anak di rumah? Jadi nanti bisa kita dengan beberapa kan ada yang ngechat secara langsung ke saya atau ke Ustadz Salman juga nih terkait anak-anak kalau di rumah. Jadi kita punya apa namanya data di di sekolah gitu. Gimana sih sebenarnya keberhasilan anak-anak ini ketika dia di rumah apakah dia disiplin lagi atau ternyata ketika di rumah ternyata malah kedodoran lagi dia di rumah. Namun kalau meminjam dari Pak Jul itu bisa jadi nih anak-anak kesempatan juga deh. Ketika liburan sudah capek disiplin ternyata di rumah dia mau istirahat berleha-leha. Tapi kita kalau ada misalnya feedback atau apapun Pak misalnya di rumah jadi kita sebenarnya pengen bisa aja tuh kita chat ke Ustadz Salman atau kepada saya jadi kita punya data terkait anak-anak. Seperti itu sih. Mungkin bisa ditambahkan Ustadz Salman bisa. Aman, monggo. Ya, Pak baik, Bayu Mr. Awal. silakan. Terima kasih, Pak Bayu, Mr. Awal, Ayahanda, orang tua Ananda, Helmi, dan Ananda yang sudah berhadir di siang hari ini. Untuk fenomena yang seperti ini, hampir setiap kali Ananda check-in itu dari segi kedisiplinan, keaktifan untuk mengikuti pelajaran itu memang untuk pertama kali check-in itu hampir jalan 2 minggu baru dia beradaptasi lagi. Jadi ibaratnya Ananda ini seakan-akan pertama kali lagi masuk asrama. Jadi kereset lagi, awalnya bagus, setelah check-in dia kereset menjadi dari nol lagi. Seperti sholat, bangun pagi. Nah, itu bangun mau sholat, biasanya kita membangunkan ketuk-ketuk, sudah bangun. Sekarang ketika baru check-in, itu harus berkali-kali. Jadi terulang lagi, kereset lagi yang dari awalnya bagus, ketika masuk asrama, kereset lagi. Nah, harapan kami ketika di rumah Ananda kami ingin yang ada di asrama itu diterapkan juga di rumah seperti sholat tahajudnya, sholat bangun tidurnya, dan sholat berjamaahnya. Itu sih dari saya untuk Ananda Hilmi. Memang hampir semua Pak, hampir semua anak, jadi bukan Helmi saja, jadi hampir semua anak mendapatkan fenomena seperti itu. Kereset ke awal lagi. Ya, aja. Terus untuk Ananda masukannya, Ustadz ingin hafalan Ananda dilancarin lagi nah ya, karena sebentar lagi kita akan ada ini ujian hafalan, ujian kompre, ujian mini kompre tentang hafalan juz 30. Ustadz berharap semoga Ananda rajin, semangat untuk mengulang-ulang hafalan yang sudah Ananda hafalkan. Baik, itu saja Pak Bayu.
Baik, terima kasih banyak Ustaz Salman ya. Nah, begitu ya Ayah Handa, Helmi. eh, keterangan dan saya juga idem ya juga sama. Karena kan mungkin sedikit tambahan bahwa yang menjadikan itu terjadi kan bukan karena faktor rumah aja, kadang-kadang tuh lingkungan di sekitar tempat tinggal Bapak dan Ibu ya kadang-kadang ya juga ikut punya andil, karena kita kan bukan lahir dari lingkungan yang apa ya, yang membesarkan atau mendidik dalam tanda kutip itu kan bukan lingkungan yang sekecil yang di rumah ya, tapi mungkin tempat bermain dan juga yang ada ya di kompleks mungkin ya, atau ya banyak lah pokoknya ya, ada kakek nenek segala macam. Kembali lagi. Oke, baik, Ya, mungkin dari Bunda, mungkin saya lihat ada bundanya Helmi di sebelah Bapak. Boleh kalau ada eh, pertanyaan ya, satu diwakili aja pertanyaan. katanya, Mister. Diwakili Wakil ya. samping aja katanya. Jadi sebenarnya eh, mau sharing aja sih sebenarnya sih, Mister. Artinya gini, bisa dibilang ya sebentar sudah mau lulus ya kelas 3, Mister. Artinya kalau bicara waktu udah hampir injury time sudah kan, karena sudah kelas 3 perjalanan pertengahan. Jadi hampir 3 tahun lah ibaratnya ya kan. Jadi memang ya pada prinsipnya sih ya kami juga di rumah juga pengen melihat sebenarnya Ananda tuh seperti apa sih yang nilainya 85 ke atas rata-rata di sekolah itu, seperti apa sih di rumah itu kan, sebenarnya pada prinsipnya seperti itu. Memang rata-rata kalau sudah di rumah ya merasa sudah bebas, sudah merdeka gitu kan. Jadi mau ngapain aja ya bebas lah. Karena saya tuh kadang juga eh, apa ya, apakah memang kita ada semacam suatu program kerjasama, artinya selama di rumah itu apakah ada program dari sekolahan yang sama-sama kita bisa mengikat supaya Ananda ini masih rata-rata terus kembalilah ke track yang benar gitu kan. Kadang-kadang saya juga pernah apa ya, melihat perusahaan di mana yang namanya operator itu kadang-kadang ketika dia disuruh istirahat di rumah itu ngantuk sampai di tempat kerja itu bukan karena disalahkan karena si karyawannya, tapi memang kadang faktor faktor apa ya, faktor lingkungan juga sangat banyak sekali di yang apa namanya yang melibatkan itu, termasuk masalah eh, keluarga di rumah. Akhirnya perusahaan itu mengambil sikap dia jemput bola sampai memperhatikan ke rumahnya seperti apa. Jadi istrinya, anaknya diberikan pembekalan, pemberitahuan supaya jangan sampai mengganggu si bapaknya. Karena kalau kembali ke tempat kerja dalam kondisi yang tidak fit, nah itu yang akan berbahaya bagi perusahaan. Ya mudah-mudahan lah siapa tahu ada program yang bisa juga mengikat kita supaya sama-sama terus improvement lah ya. Artinya saya sih berharap ibaratnya itu ya pengen melihat sih sebenarnya karena kadang kalau sudah di rumah tuh Mister ya tahu sendiri lah. Kadang-kadang ibunya juga sering manjain, ya kadang-kadang seperti itulah yang ya mohon dimaklumi dan mungkin hampir hampir semua kira-kira seperti itu ya kan. Nah itu sih sebenarnya siapa tahu ada semacam program dari sekolahan yang bisa kita sama-sama improve di rumah nanti seperti apa. Ya itu sih Mister, sekedar sharing aja sih. Terima kasih. Baik. Oke, Ayahanda ya dan Ibunda, meskipun sharing tapi sepertinya insightful ya. Perlu saya jadikan catatan. Nanti saya akan coba untuk sampaikan ke kepala sekolah SMP. Apakah ada nanti ya program kayak reinforcement punya Pak ya, program penguatan untuk di rumah ya, perpanjangan aja sih dari sekolah ya, supaya Ya. enggak supaya balance ya. Nah, dan juga Pak Awal nggak kelimpungan, Pak Salman nggak kesulitan nih 2 minggu lagi ya Nah itu meriset. maksudnya. Iya. Baik, siap Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak. Meskipun sharing tapi cukup ini Pak, cukup bagus ya idenya ya. Oke, baik. Dari ini adanya Helmi ya, nggak mau saya hello dulu Bang. ke Abang tuh. Oke, baik. Gitu. Helmi ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup sesinya? Tidak ada. eh Kayaknya saya cuma mau bilang ayah sama mama sehat-sehat aja di sana. Ya, sama-sama. Abang juga hari ini anu kan bimbel kan abang?
Ye. Oke, semangat bimbelnya ya. Oke, siap. Oke, ada lagi? Helmi, cukup? Cukup ya? Oke. Cukup, Sir. Nah, baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan dulu karena teman Helmi yang berikutnya juga udah ngantri ya. Baik, Bapak dan Ibu boleh join di satu frame nggak? Kita ngambil foto bareng dulu sebentar. Apa dulu? Bartuk nih ya, barang bukti. Oke. Oh, ini digantiin adek ya? Ibu, Ibu nggak mau join ya? Nih, Oke, boleh putar sebentar Pak. Nah, bareng. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih banyak Ayahanda dan Ibunda Helmi dan Adek ya sudah berhadir bersama ya. Pak Awal serta Ananda Helmi. Thank you. Semoga Helmi nanti ke depannya lebih baik ya, lebih konsisten ya. Oke. Oke, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu ya untuk menutup Oke. ya.